Shalom adik-adik semuanya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita, sekolah minggu online GSJ CWS Sentul City 22 November 2020. Sekarang saya ajak untuk berdiri semuanya adik-adik. Kita mau bikin yel-yel dulu ya. Siap-siap. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yes. Sekali lagi. Yang kompak. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yesus. Yeay. Sekarang kita mau nyanyikan pujian terlebih dahulu. Kita mau katakan kepada Tuhan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Engkau selalu baik bagi kami Tuhan, kami bersyukur. Kiranya Engkau Tuhan yang selalu menolong kami. Kami mau ibadah kami dari awal hingga pertengahan sampai akhirnya. Tuhan Yesus yang memimpin kami. Dan Tuhan Yesus juga yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan, kita bersuka cita, kita nyanyikan pujian Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melihat
Kita masih memuji Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Masih terjadi sampai hari ini. Percayalah bahwa Tuhan yang dulu sampai sekarang tetap sama. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan tetap menyediakannya sesuai dengan kehendaknya. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita menyanyikan pujian. Ku mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku mau dengar cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu dalam hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Shalom adik-adik semuanya, apa kabarnya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan yang sehat. Ya, sebelum hari ini kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini kami boleh memuji dan mengagungkan nama-Mu. Pada saat ini kami mau belajar mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelumnya kita akan melihat video ayat-ayat hafalan yang sudah adik-adik kirimkan. Matius 14 ayat 27. Tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, hari ini aku pengen ayat hafalan Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ayat 27. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah. Terima kasih buat adik-adik semuanya yang sudah mengirimkan video ayat hafalan maupun foto-foto daripada kreativitas yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nah, pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Adik-adik pernah makan satu roti buat bertiga atau berempat? Pasti adik-adik tidak akan kenyang kalau satu roti dibagi 4 orang. Ya, satu roti kecil dibagi 4 orang, pasti tidak akan kenyang. Dan saat ini kakak mau bercerita tentang peristiwa yang luar biasa, bagaimana Tuhan bisa membuat mukjizat dengan sedikit makanan bisa membuat orang banyak menjadi kenyang. Ya, Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, kisah ini diambil dari Matius 15 ayat 29 sampai dengan 39. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus naik ke atas bukit Dekapolis dan duduk di situ. Di mana Tuhan Yesus berada, banyak orang akan mengikuti dia, ingin mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Banyak orang senang sekali mendengar firman Tuhan. Mereka diberkati, ya banyak orang yang sakit, orang lumpuh, orang timpang, orang buta, bisu, dan masih banyak lagi orang-orang yang sakit dan juga orang-orang yang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Dari hari pertama mereka mengikuti, ya, dan semua orang yang tadi sakit semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan orang-orang yang sakit tersebut memuliakan Tuhan. Hari kedua, hari ketiga mereka semuanya mengikuti Yesus. Nah, apa yang terjadi? Kalau adik-adik sehari tidak makan bagaimana? Rasanya lapar ya. Nah, orang banyak ini setelah 3 hari mengikut Tuhan Yesus,
mereka sangat lapar. Ya, karena 3 hari mengikuti Yesus dan mereka belum makan. Nah, Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya agar memberi orang banyak itu makanan. Ya, wah, murid-muridnya berkata, "Guru, dari mana kami mendapatkan roti sebanyak itu? Kira-kira berapa roti ya yang diperlukan untuk 4.000 orang lebih?" Ya, 4.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan juga anak-anak. Kira-kira butuh berapa roti ya? Kalau satu orang saja 2 roti, kira-kira butuh 8.000 sampai 10.000 roti. Wah, banyak sekali ya. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Berapa roti yang ada padamu?" Dan para murid itu menjawab, "Ada 7 roti dan beberapa ikan kecil." Berapa jumlahnya? 7 roti dan beberapa ikan yang kecil. Wah, kira-kira kalau 7 roti ini bisa tidak mengenyangkan mereka? Nah, dan Tuhan Yesus mengambil 7 roti tersebut dan beberapa ikan kecil itu, serta mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Setelah itu dibagikan kepada murid-murid, dan para murid itu memberikan roti dan ikan-ikan kecil itu kepada semua orang, baik itu laki-laki, perempuan, dan juga anak-anak. Nah, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur dan diberikan kepada murid-murid, dan murid-murid itu dibagikan kepada orang banyak, mukjizat itu terjadi. Tiba-tiba roti dan ikan itu bertambah banyak dan bertambah banyak. Nah, orang banyak itu makan sampai kenyang. Dan jumlah mereka ada 4.000 orang lebih. 4.000 orang laki-laki ditambah perempuan dan juga anak-anak. Ya, mereka sangat kenyang. Nah, kemudian mereka mengumpulkan sisa-sisanya. Dan ada berapa sisanya? Iya, ada 7 bakul roti atau 7 keranjang sisa dari semua yang mereka makan. Masih ada sisa 7 bakul roti. Wah, luar biasa. Dan akhirnya setelah mereka makan sampai kenyang, Tuhan Yesus menyuruh mereka pulang. Nah, adik-adik, apa yang dapat kita pelajari dari peristiwa ini, dari kisah Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang? Yang pertama, kita belajar mengucap syukur dengan apa yang ada. Nah, ada mukjizat di balik ucapan syukur. Tadi setelah murid-muridnya memberikan 7 roti dan beberapa ikan, Tuhan Yesus mengucap syukur. Nah, ada kuasa di dalam ucapan syukur. Oleh karena itu, pada saat ini kita mau belajar juga mengucap syukur. Nah, setelah itu apa yang kita dapat pelajari? Yang kedua, setelah Tuhan Yesus mengucap syukur, Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya. Dan murid-muridnya membagikan kepada orang banyak. Nah, ada mukjizat. Di dalam Kisah Para Rasul juga dikatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Oleh karena itu kita belajar bukan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Apa yang kita punya kita juga belajar untuk membagikan buat orang lain. Kita belajar berbagi buat orang-orang yang ada di sekitar kita yang belum memiliki, misalnya mereka belum punya buku, belum punya alat-alat tulis, kita punya lebih, kita bisa berbagi buat mereka. Jadi yang kita pelajari, pertama kita belajar untuk mengucap syukur dengan apa yang kita punya, karena ada kuasa di balik ucapan syukur. Dan yang kedua, kita mau belajar untuk berbagi kepada orang lain. Demikian juga ketika kita diberkati dengan firman Tuhan, kita juga mau membagikan bagi teman-teman kita. Nah, adik-adik semuanya, dan ayat hafalannya adalah Matius 6 ayat yang ke-8. Ini buat adik-adik
yang pertama dan juga kanak-kanak ya. Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sekali lagi Matius 6 ayat 8. Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan. Sedangkan buat anak-anak madya dan juga kelas besar, tunas remaja, Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, dan jangan lupa dibuat videonya ayat hafalan ini, kirimkan ke kakak. Dan untuk aktivitasnya adik-adik di rumah, adik-adik bisa membuat video kesaksian. Ya, bagaimana kalian mengucap syukur, ya, mengucap syukur atas apa yang ada pada kalian. Misalnya ada kesaksian ketika ada sakit, ya, ketika mengucap syukur, ketika ada kesulitan, ada mengucap syukur, di situ diberikan kekuatan, misalnya. Atau kesaksian ketika kalian berdoa, ya, berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawabannya. Ya, kalian bisa memberikan video-video kesaksian, atau juga ketika kalian bersaksi bagaimana perasaan adik-adik ketika berbagi kepada orang lain, ya, pasti akan sangat bersukacita karena adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima, ya. Atau adik-adik semuanya yang belum bisa memberikan kesaksian juga bisa membuat aktivitas menggambar tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan jangan lupa buat videonya, ayat hafalan dan video kesaksian dikirimkan ke kakak. Terima kasih adik-adik semuanya. Kita akan berdoa pada saat ini. Bapa di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh belajar dari cerita firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Kami mau belajar untuk bersyukur, kami mau belajar untuk berbagi, karena kami percaya di balik ucapan syukur, di balik kami berbagi kepada orang lain, akan ada mukjizat yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh Kudus-Mu akan senantiasa mengingatkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan tertanam di dalam hati kami, firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala kotak emas. Haleluya, puji Tuhan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. God is so good, sha-la-la-la-la. God is so good, sha-la-la-la-la. God is so good to me. Tuhan Yesus memberkati. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, bagaimana ceritanya? Seru bukan? Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Dan ada juga yang laki-laki. Ada banyak yang diberikan Tuhan Yesus makan, mukjizatnya terjadi. Tuhan Yesus memberkati semua orang-orang yang diberi makan itu. Ya, kita semuanya
anak-anak Tuhan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan mujizatnya bagi kita tepat pada waktunya. Apapun yang adik-adik butuhkan, Tuhan selalu siap sedia memberkati kita dengan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih buat adik-adik, buat yang sudah mengikuti ibadah online yang setia. Jangan lupa sekolah minggu online minggu depan tanggal 29 November 2020 pukul 7.45 WIB. Jangan lupa juga mengajak teman-temannya untuk mengikuti ya ibadah online kita setiap hari minggunya. Mari kita berdoa adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Engkau sudah menolong kami di dalam ibadah kami. Kau sudah memberkati kami Tuhan dengan firman Tuhan. Kami juga sudah memberi puji-pujian bagi Engkau. Saat ini juga Tuhan kami akan selesai ibadah sekolah minggu kami. Berkatilah kami semuanya Tuhan. Waktu kami tidur, waktu kami bermain, waktu kami belajar, waktu kami dimanapun berada ya Tuhan, Kau memberkati kami, menjagai kami, Kau menolong kami dan juga orang tua kami, Kau berkati juga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dah.